Yang aku rindukan saudara-saudara aku itu adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tapi dia mencintaiku dan dia mengikuti syariat. Dan orang yang mula-mula diberi izin untuk mengangkat kepalanya, lalu aku memandang ke arah depanku, maka aku mengenali umatku di antara umat-umat yang lainnya. Dan aku melihat ke arah kananku, aku mengenal umatku di antara umat lainnya. Aku memandang ke kiri, aku mengenali umatku di antara umat yang lainnya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu di antara umat-umat lain? Rasul menjawab, anggota tubuh mereka kelihatan bercahaya kemilau karena bekas air wudhu. Kenapa? Karena di balik itu saat bisa melihat kalau saya buta berarti saya udah lepas hisap dari pandangan mata. Bisa jadi kalau punya mata kita ditambah maksiat, nambah dosa. Bisa jadi kalau saya sehat, saya nggak diprotolin dosa dan seterusnya dan seterusnya. Saat merasa bahagia dengan apa yang Allah janjikan di balik rasa sakitnya itu, sehingga dia tidak meminta untuk dicabut penyakit butanya itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, balik lagi kamu ke neraka, panggil teman-teman kamu, saudaramu, kenalan kamu yang punya iman, walaupun beratnya cuma seberat dinar. Jadi orang soleh itu ahli sujud di malam hari dengan bacaan tilawah yang panjang. Solih dan mensolihkan orang lain. Kenapa kita harus berpikir untuk mensolihkan orang lain? Karena kesolihan kita gak aman kalau lingkungan kita gak soleh. Orang melakukan maksiat kepada Allah bisa jadi lolos di dunia gak diapa-apain oleh hukum, harus dibayar di akhirat. Kalau orang tidak mempunyai keyakinan bahwa setelah kesulitan itu akan datang kemudahan, maka orang akan kepentok di dalam rasa susahnya, rasa sedihnya, rasa putus asanya, bimana dia nggak akan pernah merasa bahagia. Paling tidak di dalam tafsir Al-Misbah itu disebutkan, dalam satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Dari mana kita tahu rasa lapar? Kalau sebelumnya kita sudah belum kenyang, ya kan? Kita merasa lapar jam segini karena tadi pagi kita udah ngerasain, oh kenyang tuh kayak begitu ya. Sekarang saya lapar. Kalau habis lapar terus kita ngapain? Makan, kenyang lagi. Satu lapar diapit, dua kenyang minimal gitu. Jadi ketika kita merasakan sedih, berarti kan kita udah senang tuh sebelumnya. Karena kita tahu rasanya sedih itu sebelumnya kita tahu dulu rasanya senang kan gitu. Setelah kita sekarang mengalami kesedihan, kalau kata Agi mah kalau malam makin gelap pertanda fajar akan segera terbit kan gitu ya. Emangnya ya kan? Kalau malam udah pekat banget, bergembiralah ketika kita berada di titik kesulitan yang paling sulit. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan fajar untuk terang benderangnya hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin. Alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah, atas izin Allah kita masih ditakdirkan untuk bisa hidup sampai hari ini dalam keadaan iman, Islam, sehat, aman, tentram, kenyang. Insyaallah semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yaitu orang-orang yang memanfaatkan nikmat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah merasa ridho kepada kita dan Allah kemudian menambah nikmat itu. Bulan Rabiul Awal di tanggal berapa sekarang ya? 19 Rabiul Awal. Bulan-bulan di mana umat muslim banyak mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak muludan berdua. Tiap minggu muludan ya. Alhamdulillah.
Di mana-mana muludan, sampai kalender Bu Supi biru setiap hari muludan. Alhamdulillah. Walaupun sebagian mengatakan itu teh bid'ah cina gitu ya. Dan Rasul mah nggak pernah mengulang tahunkan dirinya sendiri. Iya sih kalau ukurannya ke situ ya. Tapi kalau ada syiar, ada tujuan baik ya peperihan di bulan lain nggak inget-inget banget sama Rasul gitu ya. Atau di bulan Rabiul Awal mah rada inget banget gitu ya. Walaupun tetap harus dievaluasi karena kebanyakan perayaan itu ya perayaan aja gitu ya. Tanpa ada yang yang melekat, mengubah dan seterusnya. Tapi ya alhamdulillahnya jangan-jangan kita begini masyarakat seperti ini tuh salah satunya karena rajin mulu dan muntah mulu dan bisa jadi lebih parah muranya. Tidak diingatkan kembali tentang bagaimana Rasulullah SAW karena kalau saya memahaminya itu bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi saudaranya Rasulullah yang dirindukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan tiba-tiba termenung di dalam sebuah majelis. Lalu ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau melamun gitu ya Rasulullah? Aku lagi kangen kata Rasul. Kangen sama siapa? Sama saudara-saudara aku kata Rasul. Siapa saudaramu? Kau kan gak punya adik, gak punya kakak. Apakah yang kau rindukan adalah kami? Kata para sahabat. Bukan, kalian mah sahabat-sahabat aku kata Rasul. Lalu siapa ya Rasulullah? Yang aku rindukan saudara-saudara aku itu adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tapi dia mencintaiku dan dia mengikuti syariatku. Nah, itu. Jadi di antara tiga itu kita sudah punya tuh salah satu cirinya ya. Kita enggak bertemu dengan Rasul. Maka ikhtiar lain yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha menjadi umat, menjadi pengikut Rasul yang menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan mengikuti syariat-syariatnya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita menjadi bagian dari upaya memupuk cinta kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita tidak balas cinta Rasulullah SAW itu kebangetan. Maka kata malaikat Jibril, bu'dan, bu'dan, bu'dan. Bu'dan itu apa? Kebangetan, kebangetan. Gitu. Siapa yang bu'dan ya Rasul? Ya Jibril kata Rasulullah. Adalah orang yang ketika disebut namaku tapi dia tidak bersolawat untukku kata Rasul. Kebangetan banget karena cintanya Rasul kepada kita itu Masya Allah luar biasa ya. Ketika kitanya masih ada di alam mana gitu belum diciptakan ya, Rasul sudah mendoakan kita semoga dosanya diampuni kan gitu. Ketika Aisyah meminta doa kepada Rasul, ya Rasul bentar dulu jangan berangkat dulu ke masjid. Doakan dulu saya kata Aisyah. Apa doanya? Ya Allah ampunilah dosa Aisyah yang setelah dan sebelumnya dan yang akan datang. Wah, Aisyah langsung memerah pipinya. Humairo. Lalu kata Rasul, sebahagia itukah Aisyah engkau didoakan gitu doang gitu. Karena aku melakukan itu setiap selesai sholat fardu untuk umatku. Ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, diberi salam penghormatan oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawab Rasulullah? Jangan untuk saya doang ya Allah, tapi untuk kami, saya dan umat saya. Wa alaina Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina. Buat kami keselamatan itu ya Allah, wa ala ibadillahis salihin dan untuk orang-orang yang soleh. Jadi kalau hari ini kita tercatat sebagai orang yang soleh, solehah, amin atuh ini jara rempe wae didoakan teh. Itu tuh berarti kita udah jauh hari didoakan tuh oleh Rasulullah SAW, Masya Allah. Ketika Umar Ibn Khattab bilang, ya Rasul aku mencintaimu setelah mencintai aku katanya. Kata Rasul, salah Umar.
Bukan begitu harusnya pernyataan seorang mukmin, seorang muslim. Gimana ya Rasulullah? Kamu harus mencintai aku setelah mencintai dirimu sendiri, anakmu dan istrimu. Lalu Umar meralat perkataannya, aku mencintaimu ya Rasulullah setelah di atas yang lain, di atas mencintai diriku sendiriku, istriku dan anakku. Shadaqta ya Umar. Nah itu baru benar kata Rasul. Ya wajar karena cinta Rasul sampai seperti itu. Rasul nanti ketika berhasil melewati Shiratal Mustaqim tidak akan beliau tiba-tiba masuk surga nyelonong sendirian gitu, enggak. Beliau akan menunggu umatnya di padang mahsyar itu. Kemarin saya baca tafsir apa ya? Di padang mahsyar itu nanti Rasulullah SAW bisa melihat kita. Kata Rasul di dalam tafsir, ini ada hadisnya ya, saya baca. Masya Allah. Aku adalah orang yang mula-mula diberi izin baginya untuk bersujud di hari kiamat, kata Rasul. Dan orang yang mula-mula diberi izin untuk mengangkat kepalanya. Lalu aku memandang ke arah depanku. Maka aku mengenali umatku di antara umat-umat yang lainnya. Dan aku melihat ke arah kananku. Aku mengenal umatku di antara umat lainnya. Aku memandang ke kiri. Aku mengenali umatku di antara umat yang lainnya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu di antara umat-umat lain? Rasul menjawab, anggota tubuh mereka kelihatan bercahaya kemilau karena bekas air wudhu. Jadi kita akan dikenali oleh Rasulullah SAW, lalu diajak bergabung ke dalam barisannya. Tanda salah satunya adalah karena wajah kita bercahaya sebagai ahlul wudhu. Makin kita kinclong dengan wudhu, makin mudah kita dikenali oleh Rasul. Masya Allah. Dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun dari kalangan umat lain selain mereka. Dan aku mengenal mereka karena kitab-kitab catatan amal perbuatan mereka diberikan dari arah kanan. Jadi nanti di yaumil hisab itu kan kita memegang buku amal kita sendiri-sendiri. Dan aku mengenali mereka melalui tanda yang ada pada kening mereka dari bekas sujudnya. Dan aku mengenal mereka karena cahaya yang bersinar di hadapan mereka. Jadi orang-orang beriman itu katanya badannya itu mengeluarkan cahaya. Sehingga ketika dia melewati Shiratal Mustaqim, as-sirat itu bukan kayak jalan tol yang terang benderang. Dia gelap gulita. Tapi kalau badan orang-orang beriman itu bercahaya. Sebercahaya apa itu tergantung amal solehnya. Sehingga semakin dia terang benderang maka semakin jelas dia melihat jalan as-sirat. As-siratal mustaqim itu semakin mudah dia melewatinya. Ada yang mentafsirkan siratal mustaqim itu bukan titian serambut di belah 7. Siratal mustaqim itu luas. Luas banget. Tapi nanti di surat apa? Surat Waqiah ya. Ada ashabul maimanah, ashabul masy'amah. Jadi kalau orang yang ashabul maimanah ya dia akan lempeng aja gitu. Tapi kalau orang yang ashabul masy'amah ke pinggir lagi, kejebur aja gitu. Jadi ini 3 tanda yang nanti Rasul bisa melihat kita sebagai umatnya. Nanti tuh kita akan ditungguin oleh Rasul di pintu surga. Amin. Bekas air wudhu, kemudian catatan amalnya di sebelah kanan, dan tanda sujud serta cahaya di tubuh kita. Amin insyaallah. Rasulullah SAW itu makanya mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW insyaallah. Walaupun secara seremoni mungkin kita tidak mengadakan muludan gitu ya, tapi insya Allah apa yang kita lakukan setiap hari sejatinya adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi umat Rasulullah SAW yang layak nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir insya Allah. Baik ibu-ibu, hari ini kita insya Allah akan tawasobil haq, tawasobil sabar dengan suatu kata di dalam Al-Quran yang hanya ada 1 kali disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini spesial karena ayat-ayat lain atau kata-kata lain, ini kenapa lagi ya?
Oh, harusnya saya matiin dulu ya. Tuh kan lagi buka tafsir, ujug-ujug ada iklan online gitu. Padahal saya lagi buka tafsir Ibnu Katsir. Ada satu kata yang di dalam Al-Quran itu hanya disebut satu kali, dua kali dengan fi'il mudhari'nya. Satu kali isimnya, satu kali fi'il. Yaitu kata as-sa'adah. Apa as-sa'adah artinya? Bahagia. Jadi ternyata di dalam Al-Quran ini saya pernah dikasih PR oleh Ustadz ketika saya kuliah Ulumul Quran. Dikasih PR oleh Ustadz Budi Azhari. Cari makna kata bahagia di dalam Al-Quran. Ternyata betul Bu. Cuman ada satu kali Allah menyebut kata bahagia di dalam Al-Quran. Mari kita lihat di dalam surat Hud ayat 105. Saya langsung buka tafsirnya ya. Kalau kita mengatakan bahagia dalam bahasa Arab itu yang paling tepat surat Hud ayat 105. Kata yang paling tepat untuk menggambarkan kata bahagia di dalam Al-Quran itu kata as-sa'adah. Ada kata lain yang mempunyai makna yang hampir mirip dengan kata as-sa'adah. Ada kata falah, ada kata najah. Tapi yang paling mendekati kata bahagia itu kalau falah diartikan juga beruntung. Najah diartikan juga sukses. Kalau bahagia itu dengan kata sa'adah. Wa man nu'akhiruhu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Maka nanti di yaumil akhir tidak ada orang yang diizinkan untuk berbicara kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum sebagian dari mereka syaqiyyun. Syaqiyyun itu apa? Celaka, naas. Gitulah. Wasa'idun dan sebagiannya lagi adalah dalam keadaan sa'id, dalam keadaan bahagia. Dan ternyata kata bahagia di dalam Al-Quran udah dia cuman satu kali disebut cuman di ayat ini. Dan nanti di ayat 17 ya kalau tidak salah ya. Penjelasan tentang bahagia itu. Dan ternyata kata bahagia di dalam Al-Quran itu hanya dikaitkan dengan kenikmatan surga. Tidak ada kata as-sa'adah, kata bahagia yang Allah cantolin pada kenikmatan dunia, enggak ada. Saya pelajari istilah bahagia dengan senang itu ternyata beda. Bedanya apa? Kebayang nggak bedanya apa? Saya baca di sebuah jurnal ya. Kalau yang disebut dengan senang itu konotasinya adalah pada sesuatu yang bisa ditengarai oleh fisik. Kalau kita melihat pemandangan yang indah, kita langsung merasa, itu senang. Kita makan yang enak, kita dapat hadiah diamond gitu dari suami gitu, pernah gak sih? Nah itu senang. Tapi kalau orang yang senang, sayangnya katanya di dalam jurnal yang saya baca itu, senang itu limited, dia terbatas. Rasanya tuh bisa hilang. Set. Oke dikasih cincin berlian sama suami, senang gak? Senang. Tapi kalau udah biasa mah udah dipakai kukumba, udah dipakai biasa we. Senangnya tuh pas gitu ya. Dapat surprise gitu ya. Padahal surprise-nya teh by order. Pak nanti kalau Enif aku mau yang ini ya, serinya ini belinya di toko ini harganya segini, tapi lain surprise-nya. Tapi begitu dikasih tuh, wah seneng. Nanti beberapa bulan apalagi tahunnya ya be aja gitu. Dikasih mobil baru bisa wah seneng gitu pasti gitu. Setelah biasa paling pas ke jalan batur ada yang lebih bagus ternyata mobilnya ternyata biasa aja kasih mobil gitu.
Itu senang katanya gitu. Nah, senang itu tidak selalu bahagia. Bisa jadi ketika seseorang dikasih cincin berlian, dikasih mobil, pada saat itu ketika dia diberi dia merasa senang. Tapi setelah dia tahu misalnya ini duitnya dari mana ya, perasaan gaji suami saya nggak segitu deh gitu. Bisa jadi nggak bahagia. Ada orang yang bisa merasakan kesenangan tapi dia tidak punya rasa bahagia. Tapi kalau orang bahagia meskipun tidak berada dalam kesenangan, dia bisa bahagia. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat, beliau didoakan oleh Rasulullah SAW agar semua doanya terkabul. Dan betul, tiap kali Sa'ad bin Abi Waqqas itu berdoa, doanya makbul. Maka sering kali datang para sahabat-sahabat yang lain kalau yang punya hajat, punya masalah, mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas lalu minta didoakan dan terkabul. Qadarullah di ujung hidupnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sakit sampai dengan buta matanya. Tapi beliau tidak pernah meminta sembuh. Ya Allah sembuhkanlah buta saya gitu. Enggak. Sampai para sahabat itu heran. Wahai Sa'ad, engkau kan doanya makbul. Kenapa engkau tidak minta untuk Allah sembuhkan sakit butamu itu? Apa kata Sa'ad? Aku dalam keadaan ridho kepada takdir Allah itu jauh lebih membahagiakan buat aku ketimbang Allah mengangkat butaku ini. Kenapa? Karena di balik itu Sa'ad bisa melihat kalau saya buta berarti saya udah lepas hisab dari pandangan mata. Bisa jadi kalau punya mata kita ditambah maksiat, nambah dosa. Bisa jadi kalau saya sehat, saya nggak diprotolin dosa dan seterusnya dan seterusnya. Saat merasa bahagia dengan apa yang Allah janjikan di balik rasa sakitnya itu. Sehingga dia tidak meminta untuk dicabut penyakit butanya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya tuh punya penyakit ayan, epilepsi. Kalau saya lagi kumat, aurat saya tuh kelihatan. Tolong doakan saya ya Rasul supaya saya sembuh karena saya malu kelihatan aurat. Ditanya oleh Rasul, kamu mau sembuh atau mau nggak kelihatan aurat? Kalau mau sembuh aku doakan sembuh, tapi kamu kehilangan pahala, digugurkan dosa setiap kumat, dinaikkan derajatnya dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya wanita itu berkata, ya Rasul, cukup saya didoakan ridho dengan penyakit ini dan saya tidak tercingkap lagi auratnya. Dah, akhirnya nggak jadi minta sembuh. Ada orang di dalam kemalangan dalam tanda kutip gitu ya, menurut kita ya Allah sakit, ya Allah itu. Tapi mereka merasa bahagia. Bisa jadi mereka nggak mengalami kesenangan kan ketika mata dicabut dia tidak menikmati kesenangan melihat yang indah-indah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas bahagia. Bahkan ketika disamperin oleh Rasulullah SAW, wahai Sa'ad, dalam kondisi sakit begini apa yang kau minta? Kata Rasulullah. Sa'ad bilang, saya meminta rahmat Allah. Saya sangat berharap mendapatkan rahmat Allah. Dan apa yang kau takutkan wahai Sa'ad? Saya sangat menakutkan azab Allah. Lalu sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki dua hal itu bergabung dalam dirinya. Apa dua hal itu? Khauf, rasa takut kepada azab Allah. Dan roja, berharap atas rahmat Allah. Maka kata Rasul, kalau kita punya dua rasa itu bergabung dalam diri kita, maka kata Rasul, Allah akan memberikan apa yang dia harapkan. Apa yang Sa'ad harapkan? Rahmat Allah. Dan Allah akan menjauhkan dia dari apa yang dia takutkan. Apa yang ditakutkan Sa'ad? Api neraka. Cuman dua ini harus bergabung pada saat yang bersamaan. Harus ngeblend. Kalau orang terlalu takut kepada Allah, maka dia menjadi suuzon kepada Allah ketika dia menderita, ketika dia sedih, ya Allah kenapa begini, apa dosa saya ya Allah. Tengaku deh loba dosa teh, padahal banyak gitu. Atau sebaliknya ketika dia terlalu berharap, tidak punya rasa takut kepada azab Allah, dia berharap, tenanglah Allah makan ar-Rahman ar-Rahim, Allah kan maha pengampun, terus kita jadi serampangan, itu juga gak bagus.
Maka khauf dan roja itu harus seimbang di dalam hati kita, harus ngeblend di dalam hati kita. Kalau dua itu ada, kata Rasul, Allah akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah akan jauhkan dari apa yang dia takutkan. Hadis sahih. Nah, ini tentang bahagia. Kita lihat di dalam tafsir, apa yang disebut dengan bahagia berdasarkan tafsir ini ya. Kita lihat dulu apa makna syaqiyun. Di ayat 106-nya Allah menjelaskan, fa'ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafirun wa syahiqun. Adapun orang-orang yang syaqu, orang-orang yang celaka, yang naas, yang rugi, fa finnar, maka dia berada di dalam neraka, lahum, bagi mereka, fiha, di dalam neraka itu, zafirun wa syahiqun. Ini pernah saya jelaskan di surat Al-Mulk ya, kalau tidak salah. Fahiyatafur. Ya. Jadi zafirun itu inhale. Kalau syahiqun, nah gitu. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Jadi di dalam surat Al-Mulk itu digambarkan bahwa manusia itu nanti akan hancur karena mendengar bunyi hembusan neraka yang exhale, menghembuskan, atau zafirun. Kemudian syahiqun ketika dia inhale. Zafirun ini. Syaqiyun. Nah, bunyi neraka ketika dia menghembuskan dan menyedot. Karena nanti penghuni neraka itu bukan cuma dicemplungin terus dia masuk nerakanya diam, enggak Bu. Ibu nanti ulang lagi coba bahasan saya tentang Al-Mulk. Neraka itu nyamber. Jadi ketika ada orang yang dimasukkan oleh malaikat penjaga neraka ke neraka, maka si neraka ini enggak diam. Tapi dia nyedot. Lalu ketika dia nyedot, dia semburkan hampir terpecah gitu ya, sampai kemarahan mereka itu. Suara inhale dan exhale-nya itu menarik dan menghembuskannya neraka itu bisa menghancurkan jasad manusia. Allahumma ajirna minan nar. Kenapa suara bisa menghancurkan zat, bisa menghancurkan massa, bisa menghancurkan benda? Di dunia kalau kita misalnya mendengarkan musik dari speaker sekian apa sih ukurannya kalau itu? Desibel, hertz. Bisa pecah kan gendang telinga kita? Nah, itu menunjukkan bahwa ada suara pada frekuensi tertentu dia bisa merusak benda. Kalau terjadi bom buat gitu, suara keras itu bisa memecahkan kaca kan? Nah kayak gitu. Itu yang disebut dengan syaqiyun. Khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'adul lima yurid. Allahumma baik. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Jadi ada orang yang masuk neraka tapi Allah berkehendak lain. Saya pernah sampaikan ini ya di hadis tentang itu Bu, yang kalau seseorang merindukan seseorang di surga, maka kata Allah silahkan cari teman kalian. Saya pernah bahas itu kan. Saya cari hadisnya nih. Ada orang beriman yang asalnya di neraka, lalu oleh Allah diberikan izin kepada temannya untuk mengangkat dia dari neraka. Wa idza khalasal mu'minuna minan nar. Sebentar saya cari hadisnya. Ini semua ada di sini Bu. Wa idza khalasal mu'minuna minan nar. Dan ketika selesai semua urusan orang beriman di neraka. Ada Bu orang beriman itu di neraka. Wa idza khalasal mu'minuna minan nar.
Ini hadisnya panjang ya. Setelah selesai urusan orang beriman dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Jadi kita tuh nanti baru ingat sama saudara kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, itu nanti kalau udah di surga. Di padang mahsyar kita nggak akan ingat, di yaumil hisab kita nggak akan ingat, di yaumil ba'ats kita nggak akan ingat. Mereka memohon kepada Allah, ya Rabb, mereka itu yang tinggal di neraka adalah teman-teman kami, saudara-saudara kami yang pernah berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, jihad bersama kami. Lalu Allah menjawab, keluarkan mereka dari orang-orang yang kamu kenal di neraka itu. Ini yang dimaksud dengan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Artinya kita tuh nanti bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudara kita atas izin Allah. Syafaat itu kan macam-macam ya, Be. Ada syafaat pengguguran dosa, ada syafaat meringankan dosa, ada syafaat menarik dari neraka. Lalu para mukmin itu pun mengeluarkan banyak saudaranya. Ini saya garis bawah ini di terjemahan nih. Jadi banyak. Yang telah dibakar di neraka, ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang sampai lututnya. Lalu orang itu datang lagi melapor kepada Allah, ya Rabb, orang yang engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka sudah tidak tersisa. Lalu Allah berfirman lagi, kembali lagi kata Allah, keluarkanlah yang masih memiliki iman walaupun seberat zarah. Seberat dinar. Dinar itu berapa? 4,25 gram. Kata Allah, balik lagi kamu ke neraka, panggil teman-teman kamu, saudaramu, kenalan kamu yang punya iman walaupun beratnya cuma seberat dinar. Maka dikeluarkanlah orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka, kemudian mereka melapor kepada Allah, ya Rabb, kami tidak meninggalkan seorang pun untuk engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka. Jadi orang-orang yang syaqiyun itu kalau diizinkan oleh Allah, dia bisa mendapatkan tempat lain setelah neraka. Di ayat 108, nah ini yang mentafsirkan tentang Sa'id. Fa'ammal ladzina su'idu fafil jannah. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka berada di surga. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairum majdzud. Adapun orang-orang yang berbahagia itu maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhan menghendaki yang lainnya sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Jadi bisa jadi ketika di surga mendapatkan karunia bukan itu aja, tapi ada ziyadah yang Allah berikan ya. Dalam surat Al-Mulk itu digambarkan. Bukan cuman yang diberikan, tapi kalaupun ada yang masih dia minta, dia inginkan Allah kasih. Nah ini yang saya jelaskan bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang menyebut bahagia itu kalau konotasinya kebahagiaan itu di surga. Jadi kalau kata Ustadz Budi Azhari, di dunia ini nggak ada definisi bahagia tuh nggak ada. Karena kebahagiaan di dunia itu, as-sa'id di dunia itu nggak sempurna. Enggak ada yang sempurna. Kalau dia tidak sempurna itu bukan as-sa'adah. Itu bukan kebahagiaan. Bisa jadi itu an-najah. Bisa jadi itu al-falah dalam konotasi dunia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, siapa orang-orang yang as-sa'id? Orang-orang yang su'idu itu siapa? Orang-orang yang su'idu itu adalah para pengikut Rasul. Jadi ini di tafsir Ibnu Katsir adalah orang-orang yang mengikuti semua jalan para rasul,
orang yang menapaki kebenaran, orang yang bermujahadah dalam menapaki kebenaran. Makanya nanti orang-orang yang as-sa'adah itu disambutnya apa oleh Allah dalam Al-Quran? Salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian karena kesabaran kalian. Sabar dalam apa? Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam penderitaan, sabar dalam dakwah dan perjuangan. Dalam taat emang gak perlu sabar banget, Cek. Banget lah. Makin tinggi tingkat kesabarannya, makin tinggi tingkat taatnya, makin besar ujiannya. Mana yang lebih gampang? Sholat asar atau sholat tahajud? Makanya salah satu ciri orang soleh di dalam surat Al-Imran ayat 113 ya. Ini saya punten gak banyak duduk berdiri. Panggul saya masih ajib. Apa ciri orang yang soleh di dalam surat Al-Imran ayat 113, 114. Ini pernah saya jelaskan ya, udah lama banget. Tuh kan kalau saya bilang gitu tuh langsung pada diem aja. Apa cirinya, Bu? Ada 5 atau 6 ya ciri orang soleh di dalam surat Al-Imran ayat 113 sampai 114. Yang pertama ada apa? Buka WA tuh ini susah-susah. Yang pertama ada tilawatul Quran. Orang soleh itu orang yang dijanjikan nanti bersama Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita mau punya anak soleh, kita pengen jadi istri solehah, pengen jadi hamba Allah yang soleh, harus tahu dulu identifikasinya solehnya jika kumaha. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Qaimatun yatluna ayatillah. Yang pertama orang soleh itu yatluna ayatillah. Senantiasa. Ini bukan membaca ya, yatlu di sini mungkin diterjemahkannya membaca ya. Tapi kalau membaca tuh sebetulnya bisa dengan kata yaqra, bisa membaca. Tapi kalau yaqra, ia membaca aja. Tapi kalau yatlu itu dari kata tala, kata guru saya kalau disebut dengan tilawah, itu artinya bukan cuman membunyikan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan suara, tapi artinya apa yang ada di dalam ayat itu diikuti, diamalkan. Yatslu itu dari kata tala, tala itu nuturkeun. Apa nuturkeun? Nyusul, ngikutin. Jadi kalau kita baca perintah sholat lalu kemudian kita sholat, nah itu yatslu, baru kita disebut dengan yatslu, kita membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mengatakan fa'asaddaku misalnya bersedekahlah lalu kita melakukan sedekah, nah itu berarti kita yatslu dengan Al-Quran itu. Jadi bukan sekedar membaca. Kalau membaca itu yaqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau dengan kata lain rotala. Kalau rotala itu ya membaca juga terjemahannya. Warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah kalau rotala itu membaca sesuai dengan yang ini ya harusnya dibaca ba, yang ini harus dibaca hames ya hames, yang ini harus dibaca tebal ya tebal gitulah. Itu rotala. Tapi kalau yatlu di situ ada kewajiban untuk melakukan, mengikuti perintah yang ada dalam Al-Quran yang kita baca. Itu ciri orang soleh pertama. Gimana enggak bahagia nanti di akhirat ya, Masya Allah. Lalu yang kedua adalah yatlunya itu ayatillahi ana al-laili wahum yasjudun, dan sepanjang malam. Artinya lebih banyak dalam malam itu mereka sujud, bermakna dalam tafsir itu tahajud. Jadi orang soleh itu ahli sujud di malam hari dengan bacaan tilawah yang panjang. Kenapa Bu Sufi bukan sholat fardu yang disebut? Ciri orang soleh itu kalau tahajud yang disebut berarti sholat fardunya udah kagak perlu dibahas gitu. Kalau yatslu yang disebut berarti yakro'nya nggak usah dibahas.
rotalanya nggak usah dibahas. Berarti bacanya udah bener, udah tartil, kemudian dia punya effort untuk mengikuti apa yang diserukan dalam Al-Quran itu rotala. Lalu yang ketiga, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang soleh itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa dia dikatakan soleh dengan beriman kepada Allah dan hari akhir? Soleh itu kan kalau secara harfiah ya, soleh itu artinya baik, aman, layak. Ketika Allah memerintahkan lajang-lajang menikah di dalam surat An-Nur ayat 32 ya kalau tidak salah. Itu disebutkannya gitu. Dan yang sudah soleh di antara kalian. Maksudnya adalah sudah layak, sudah pantas. Anak saya waktu pulang dari Mesir bilang soleh itu ke makanan. Bu, ini kue masih soleh? Hah? Soleh? Artinya masih bagus Kak gitu. Masih layak makan enggak gitu. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hanya akan memilih perbuatannya tuh yang soleh, yang aman, yang baik, yang layak untuk dilakukan oleh dia. Ciri ketiga, beriman kepada Allah dan hari akhir. Makin kuat kadar keimanannya, akan makin teliti dia, akan makin waspada dia dalam memilih amal. Dan itulah takwa kata Ibnu Qayyim. Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah ya. Pada saat itu Ubay bin Ka'ab menjadi imam Masjidil Haram. Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, menurut kamu apa yang disebut dengan takwa? Apa jawab beliau? Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau pernah berjalan pada satu jalan di mana di situ penuh dengan onak dan duri? Pernah, kata Umar. Aku tanya, bagaimana cara berjalanmu ketika kamu melewati jalan yang penuh onak dan duri itu, kata Ubay bin Ka'ab. Apa kata Umar? Aku akan sangat berhati-hati dan akan aku pilih space ruang-ruang yang di situ tidak ada onak durinya, karena kalau saya injak onak duri itu dia akan melukai saya, dia akan menyakiti saya, maka saya akan sangat berhati-hati dalam memilih tapak demi tapak yang aman untuk saya injak. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Jadi semakin kita paham yang mana duri, yang mana onaknya, yang mana belingnya, yang mana jalan neraka, yang mana membahayakan, mana space yang boleh kita injak yang di situ aman buat kita injak, aman di dunianya, aman di akhiratnya, akan seperti itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ciri keempat orang yang soleh itu adalah orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang soleh itu Bu, konotasinya itu bukan untuk diri sendiri aja gitu, sampai tarang nahi dong gitunya. Terus bisa hatam tiap hari misalnya gitu, bisa tahajud 23 rakaat tiap malam gitu. Tapi tetangganya maksiat dibiarin, enggak. Orang soleh itu harus punya kemampuan untuk muslih, salih, muslih. Solih dan mensolihkan orang lain. Kenapa kita harus berpikir untuk mensolihkan orang lain? Karena kesolihan kita enggak aman kalau lingkungan kita enggak soleh. Dulu zaman saya SMA kuliah pengen pakai jilbab tuh ya Allah. Luar biasa gitu ya. Pakai jilbab dari rumah di pintu gerbang dibuka. Nanti pas mau pulang masuk dulu ke kamar mandi dipakai lagi jilbabnya. Oh sih gitu. Kenapa lingkungannya nggak mendukung? Pemerintah nggak mendukung saat itu. Jadi harus dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu ciri keempat. Ciri kelima apa? Yusari'una fil khairat. Orang solih itu mempunyai karakter sebagai pemenang. Sebagai orang yang senantiasa ingin lebih dulu dalam berbuat baik. Itu karakter orang solih. Ini kalau dijabarkan ya Bu ya dalam sebuah kurikulum nih keren banget. Gimana membangun karakter? Berarti kan tilawahnya harus selesai. Mulai dari tahsinnya, tajwidnya, tartilnya.
kemudian mafahimnya sampai pengamalannya, sholatnya dari yang wajib sampai yang sunah-sunah. Sholat sunnah yang paling top dan paling susah itu kan tahajud. Kemudian dia beriman kepada Allah dan hari akhir sehingga setiap yang dia lihat, setiap yang dia lakukan konotasinya adalah akhiratnya gimana nih, menurut Allah gimana nih, kayak gitu tuh. Sekecil apapun. Lalu dia punya spirit untuk amar ma'ruf nahi munkar. Setelah itu dia punya karakter yusari'una fil khairat. Selalu bersegera. Saro'a itu buru-buru. Saro'a itu buru-buru. Yusari'una fil khairat. Di dalam Al-Quran kata yusari'una itu juga digunakan untuk bertaubat. Jadi selain beramal soleh yang harus disegerakan juga adalah bertaubat. Itu harus disegerakan dalam Al-Quran. Surat Al-Imran ayat 133. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ulaika minas solihin. Dan mereka itulah orang-orang yang solih kata Allah. Jadi ini harus paham nih kita tuh. Ciri orang solih itu yang seperti apa? Harus paham. Karena kalau kita tidak paham lalu kita tidak bisa mengidentifikasi diri kesolehan kita seperti apa. Tapi cita-cita kita pengen jadi orang soleh. Kita pengen punya anak yang soleh tapi kita nggak tahu anak yang soleh itu nujiga kumaha gitu. Ini saya sama teman-teman di SD lagi berkreasi, bukan lagi membahas. Pengen ini karakter ini tuh dijabarkan sampai ke terus apa sih yang harus diajarin ke anak? Supaya anak bisa sampai jadi tahajud, supaya anak bisa bisa tilawah, bukan cuman baca, supaya anak punya karakter yusari'una fil khairat, supaya anak itu selalu ingat pada Allah dan hari akhir gitu. Itu kan penting. Semuanya maksiat itu sumbernya menurut saya karena enggak ingat Allah dan hari akhir. Kenapa kemarin di SD 31 anak, laki-laki dan perempuan, mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari gurunya. Pelecehan seksual. Kemarin berita terakhir juga terjadi ya. Salah satu universitas Islam, dosen Fakultas Agama Islam melakukan pelecehan seksual. Itu ketika tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia hanya berpikir hari ini dengan apa yang dia lakukan, tidak berpikir bahwa itu akan terjadi, akan dibalas oleh Allah di Yaumuddin. Makanya disebut Yaumuddin, kenapa? Hari apa Yaumuddin? Tagihan hutang. Karena nanti di yaumil akhir semua yang berhutang harus dibayar. Orang melakukan maksiat kepada Allah bisa jadi lolos di dunia nggak diapa-apain oleh hukum, harus dibayar di akhirat. Orang nggak sholat di dunia bisa jadi nggak diapa-apain, nggak ada aturannya di negara kita yang nggak sholat dihukum, tapi nanti Allah minta bayarannya dan seterusnya dan seterusnya. Itu kata as-sa'id yang bahagia. Pengertian al-istisna itu apa? Illa masya'a rabbuk, tadi kan ada ya di ayat 118 itu. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa keabadian mereka dalam kenikmatan yang mereka alami itu secara prinsip bukanlah merupakan satu hal yang harus, melainkan terserah kepada Allah. Jadi kalau mau dikasih nikmat apa aja terserah Allah. Allah lah yang memberikan karunia kepada mereka selamanya. Karena itulah disebut mereka diilhami oleh Allah untuk selalu bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diilhami untuk terus bernafas. Jadi semuanya akan bertasbih, bertahmid. Di dalam surat Hud ayat 106 ini diartikan adalah ata'an ghairu mazdud. Nikmat yang berupa karunia yang tidak akan pernah putus, atau kalau di dalam surat At-Tin apa? Ghairu mamnun. Tidak akan pernah terputus kenikmatannya, insyaallah. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah mengerjakan sesuatu ya apa saja yang Allah kehendaki. Apa saja yang Allah kehendaki. Itu yang dikatakan dengan as-sa'id, bahagia. Nah, sekarang apa yang menjadi ciri bahagia? Ibnu Abbas radhiyallahu an kemudian memberikan rumusan.
Apa yang menjadi faktor kebahagiaan di dunia? Ini lebih ke di dunia ya. Kalau kita mau runut dengan doa kita, apa doa kita sapu jagat itu? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya pernah menjelaskan apa pengertian fid dunya hasanah. Enggak ada door prize ya. Salah Pak. Harusnya door prize-nya simpan di sini. Apa pengertian fid dunya hasanah? Sudah ya, itu sudah saya jelaskan ya. Coba dilihat lagi buku catatannya. Fid dunya hasanah, mungkin kalau kita dalam bayangan kita, fid dunya hasanah itu ya dunia yang menyenangkan kan gitu ya. Rumah yang lapang, istri yang cantik, suami yang ganteng, setia, soleh, gajinya gede, terus nanti Bu. Itu fid dunya hasanah. Tapi ternyata fid dunya hasanah itu bukan itu konotasinya. Fid dunya hasanah itu adalah segala kenikmatan di dunia yang mendatangkan kebaikan kita untuk fil akhirati hasanah, itu fid dunya hasanah. Jadi kalau kita punya rumah yang besar, tapi rumah besar itu tidak membuat kita makin dekat pada fil akhirati hasanah, pada kebaikan akhirat, maka rumah yang besar itu bukan fid dunya hasanah. Bisa jadi orang punya harta yang banyak, gaji yang besar gitu, mobil yang mentereng, tapi kalau semua itu tidak mendekatkan kita kepada jalan fil akhirati hasanah, maka itu bukan fid dunya hasanah. Karena harus relate gitu, ketika fil akhirati hasanah itu dengan fid dunya hasanah. Gak ada orang misalnya yang di dunia di akhiratnya akan hasanah, kalau ketika di dunianya dia mendapatkan kesenangan dunia. Apa tadi kesenangan? Kesenangan itu konotasinya materi, konotasinya fisik, dia terasa, dia terukur. Ketika fid dunianya tidak hasanah, dalam pengertian akan membuat dia makin mudah ke jalan akhiratul hasanah, itu bukan fid dunya hasanah. Maka PR kita adalah ketika kita dikaruniakan segala sesuatu di dunia ini, di dalam surat Al-Qasas ayat 77, kita harus mengupayakan semua yang diberikan oleh Allah itu adalah wabtaghi fima atakallah, maka rauplah, ambillah dari semua pemberian Allah kepadamu, kata Allah, ad-darul akhirah, itu untuk jadi bekal kita ke akhirat. Ibnu Abbas menyebutkan paling tidak ada 6 hal yang mengindikasikan kebahagiaan di dunia. Kalau kebahagiaan yang sempurna kan tadi ya disebutkan di surat Hud ayat 105 itu. Kalau di dunia kata Ibnu Abbas, yang akan membuat kita merasa bahagia adalah pertama keyakinan bahwa di balik semua kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yang akan membuat bahagia orang. Kalau orang pengen bahagia tuh kan ketika dia merasa empat, merasa sulit, merasa sedih, merasa susah, dia pengen bahagia harus gimana? Yakini kata Ibnu Abbas bahwa di balik kesulitan itu ada banyak kemudahan. Apa ayatnya? Inna ma'al usri yusra. Nah, saya pernah jelasin ini ya, ini mah harus ditulis. Tidak mempunyai keyakinan bahwa setelah kesulitan itu akan datang kemudahan, maka orang akan kepentok di dalam rasa susahnya, rasa sedihnya, rasa putus asanya, bimana dia nggak akan pernah merasa bahagia. Tapi ketika orang yakin bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan, dia punya harapan.
Ini kita simak sedikit agak lebih mendalam ayat ini. Pertama Allah menggunakan kata inna. Kalau inna itu artinya apa? Sesungguhnya, berarti pasti. Ma'a. Ma'a itu artinya adalah sesuatu yang ngeblend. Nggak akan pernah lepas. Saya sering mencontohkan ma'a itu begini. Kalau apalagi kalau pengertiannya dan itu bisa begini Bu. Kalau ibu belanja cabai, bawang, tomat, terasi. Bahan apa Bu? Bahan sambal. Saya nggak bisa, ibu-ibu mah meniak langsung ini ya konotasinya teh kabayang langsung coet gitunya. Kalau konotasinya begitu, saya beli tuh dari si abang, di situ tuh ada tomat, ada bawang, ada cabai, ada terasi. Masih bisa diidentifikasi satu-satu, itu nggak boleh pakai ma'a. Wa. Tapi kalau ibu udah ulek, bisa nggak dipisahin cabenya, tomatnya, terasinya, bawangnya? Gak bisa. Itu artinya ma'a. Jadi penyertaannya tuh pasti gitu. Gak akan pernah lepas. Itu seperti gula dan rasa manisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia rasa manis disebutnya apa sih? Ada gak? Nah, kalau dalam bahasa Sunda ada Bu. Namanya peut. Layet lir gula jeung peut. Jadi rasa manis dengan gula itu gak akan pernah bisa lepas. Nah, al-usri dengan yusron itu gak bisa lepas. Dia pasti nyantol satu sama lain. Yang menarik Ibu rahimakumullah, perhatikan. Al-usri yang sudah belajar bahasa Arab, ini alif lam apa? Ma'rifat. Ya, menunjukkan kata bendanya yaitu usri itu dalam bentuk ma'rifat. Kata guru saya kalau ma'rifat bentuknya itu definitif. Definitif itu artinya tertentu, terbatas, konotasinya satu. Jadi ketika Allah menyebut al-usri, Allah menggunakan bentuk definitif untuk memberikan afirmasi, sugesti kepada kita, denger ya, yang namanya kesulitan itu lebih sedikit tahu gitu. Yusron, yang ma'anya apa? Al-usri dengan yusron. Harusnya kalau dia ma'a, harusnya kan bentuknya sama dua-duanya. Harusnya al-usri, al-yusro kan gitu. Tapi ini enggak, al-usrinya dalam bentuk definitif artinya terbatas. Yusron itu dalam bentuk nakiroh. Nakiroh itu artinya tidak terbatas, tidak definitif. Kayak misalnya gini, ibu udah baca buku saya belum? Mana buku saya bilangnya a book. Tapi kalau ibu kalau mau pintar, ibu harus baca buku. Buku yang mana? Ya buku, segala rupaning buku gitu. Perhatikan, pertama Allah menggunakan kata inna, artinya apa? Pasti, niscaya. Kedua Allah menggunakan kata ma'a, artinya kesulitan dan kemudahan. Kesulitan dan kemudahan itu sesuatu yang nyantol terus dua-duanya tidak akan lepas. Tapi perhatikan, Allah memberikan afirmasi dan meyakinkan kepada kita bahwa kesulitan itu jauh lebih sedikit daripada kemudahan. Paling tidak di dalam tafsir Al-Misbah itu disebutkan, dalam satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Dari mana kita tahu rasa lapar? Kalau sebelumnya kita sudah belum kenyang, iya kan? Kita merasa lapar jam segini karena tadi pagi kita udah ngerasain, oh kenyang tuh kayak begitu ya. Sekarang saya lapar. Kalau habis lapar terus kita ngapain? Makan, kenyang lagi. Satu lapar diapit, dua kenyang minimal gitu. Jadi ketika kita merasakan sedih, berarti kan kita udah senang tuh sebelumnya. Karena kita tahu rasanya sedih itu sebelumnya kita tahu dulu rasanya senang kan gitu. Setelah kita sekarang mengalami kesedihan,
Kalau kata Agi mah kalau malam makin gelap pertanda fajar akan segera terbit kan gitu ya. Emangnya ya kan? Kalau malam udah pekat banget, bergembiralah ketika kita berada di titik kesulitan yang paling sulit. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan fajar untuk terang benderangnya hidup kita. Yes, gitu. Itu saya ayat ini tuh jadi obat banget, Bu. Kemudian ayat ini kan diulang 2 kali kan. Fa inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah ingin menegaskan betul kepada kita, dengerin ya, kesulitan itu lebih kecil daripada kemudahan dan pasti akan aku sertakan, tenang, gitulah gitu. Jadi orang yang sesulit apapun kata Ibnu Abbas, kalau dia mempunyai keyakinan ini, maka dia akan merasa bahagia. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, seperti perempuan yang tadi Ayan itu, ya dia bahagia dengan rasa sakitnya kan. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, bahagia itu bisa kita peroleh ketika kita merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sabar dengan musibah yang Allah titipkan kepada kita, dan tawakal dengan segala yang pernah kita lakukan. Syukur itu bagian dari refleksi kita. Oh, satu lagi ya, ridho. Syukur dengan nikmat yang Allah berikan, sabar dengan ujian yang Allah berikan, ridho dengan semua kadar takdir yang udah Allah tetapkan untuk kita, dan tawakal kepada Allah atas semua ikhtiar yang kita lakukan. Itu kunci kebahagiaan kata Ibnu Abbas. Kita lihat satu-satu. Syukur itu manakala kita meyakini, syarat syukur itu kata Ibnu Qayyim, syarat syukur itu kita harus sadar dulu pertama bahwa yang memberi kenikmatan itu Allah. Kedua, kita harus sadar bahwa itu adalah nikmat gitu. Kalau orang nggak sadar bahwa itu adalah nikmat, nggak akan ada yang bersyukur dengan nikmat itu, beneran. Orang merasa bangun pagi, ya biasa, kayaknya bangun pagi kita langsung bangun, berdiri, kacai ini itu, anak mandi, suami, wah biasa. Kita baru akan merasa itu nikmat yang sangat besar ketika Allah cabut, misalnya nauzubillah pas bangun tidur kita nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, nah baru tuh berasa. Kenali dulu bahwa itu adalah nikmat yang berharga, baru kita bisa bersyukur. Bersabar dengan apa yang Allah takdirkan, musibah yang Allah takdirkan kepada kita itu nanti ibu-ibu dulu saya pernah bahas ya, surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Sabar itu apa Bu? Di TikTok saya ada tuh. Sabar itu bukan diem, sabar itu bukan menyerah. Sabar itu apa? Sabar itu mendaki terus hadapi semua yang harus kita hadapi. Setelah itu kita tawakal kepada Allah, hasilnya terserah Allah. Itu sabar. Apa itu ridho? Ridho kepada takdir Allah itu yang membuat kita tenang. Kalau dalam bahasa training motivasi bla 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 gitu ya, atau self healing, kalau ada yang training, pernah ada yang ikut training self healing, itu kan kita disuruh ngomong tuh, ya Allah saya terima penderitaan ini, ya Allah saya terima rasa sakit ini gitu ya. Diajak ngobrol badan kita tuh, saya pernah tuh tengah malam saya kena kumat ini ya, saya kan punya TMJ disorder. Jadi tulang rahang saya ini out of the track. Kata saya kenapa dok, kebanyakan ngomong kali. Ini keluar Bu, tulang rahang saya ini agak keluar sedikit. Ini kalau peradangan lagi terjadi sakitnya ajib banget tuh. Gak bisa noleh kiri kanan, udah pokoknya enak banget. Suatu kali saya kumat lah tengah malam, suami gak ada, sendirian di rumah. Sampai itu udah spretnya udah kayak apa tahu, karena saya kalau sakit tuh nggak bunyi tapi tangannya. Akhirnya saya dituntun tuh oleh Pak Aris Ahmad ya. Coba Bu Sufi ini aja menenangkan diri, ya Allah saya terima rasa sakit ini. Terus saya bilang terima kasih sudah dikasih telinga yang selama ini. Kan kita tuh jarang-jarang beratnya syukuran punya telinga normal gitu, ngehaja-haja.
Terima kasih ya Allah, puluhan tahun ini telinga saya normal, nggak pernah sakit, baru sekarang sakit. Maafkan saya wahai telinga karena engkau tidak dirawat, engkau tidak disyukuri, terus kayak gitu, hilang tuh sakitnya atas izin Allah. Jadi ketika kita mempunyai ketenangan gitu ya, ini kan secara bahasan psikisnya lah gitu. Ketika kita punya rasa tenang, kemudian kita welcome dengan apa yang terjadi. Oke, hari ini saya sedang sakit, oke hari ini saya sedang sedih, saya sedang menderita gitu Bu. Kalau ikut training self healing, kita tuh gitu tuh, wah sampai nangis-nangis gitu. Saya memang aku ya Allah hari ini saya sedang sedih, hari ini saya sedang merasa terzolimi, terus diungkapkan. Di spill terus ke penderitaan kita keluar tuh katanya gitulah kalau menurut bahasa psikologi. Tapi kalau dalam bahasa ridho, ketika kita ridho dengan takdir Allah pada kita, maka pada saat itu kita akan menyingkirkan keakuan kita. Karena lawannya ridho, ketika kita tidak ridho, kenapa kita tidak ridho dengan takdir yang ada pada kita? Karena kita punya nafsu. Pengennya tuh kan kalau kita menyayangi seseorang dia harus menyayangi saya lagi kan gitu. Pengennya tuh kalau kita memberikan kepercayaan kepada orang, orang tuh harusnya jaga amanah itu kan gitu kan. Ketika itu tidak sesuai dengan nafsu kita, maka ada rasa tidak ridho di dalam hati kita. Berat itu. Nanti di yang ke-6 Ibnu Abbas menyebutkan bahwa salah satu faktor kebahagiaan itu adalah memaafkan orang lain. Ya Allah. Ternyata itu ada kajiannya lah ya, ada kajiannya energi memaafkan itu ternyata luar biasa. Semoga Allah lapangkan kita untuk bisa memudahkan maaf. Ini yang ketiga. Yang ketiga, memaafkan orang lain jika mereka melakukan kesalahan. Ini berat banget Bu, buat saya berat banget. Kenapa? Ternyata ketika kita melapangkan hati memaafkan kesalahan orang lain, itu artinya kita ridho dengan takdir Allah. Kebetulan aja orang itu jadi wasilah takdirnya. Apa contohnya? Ditipu orang misalnya. Kita udah baik, udah segala macam, tiba-tiba dia ditipu, dia nipu sama kita gitu. Dibawa kabur tuh modal yang kita misal gitu. Kalau kita melihat pada nafsu kita, lalu kita melihat pada orang itu, akan sulit memaafkan. Tapi coba kalau lihatnya adalah di balik orang itu. Kalau dalam rumus saya, jangan lihat perantara takdir, tapi lihatlah pemberi takdir. Orang itu jadi perantara. Nah, ketika kita apa bahasa Indonesia neteli naon? Bahasa Indonesia neteli. Coba yang lebih sufi dari sufi terjemahkan. Neteli itu apa ya, nyongkelit dina ati gitu. Pokoknya mah gitulah. Inget terus. Naon Bu Bidan neteli? Keingetan terus gitu pokoknya namanya. Tiap ngelihat yang nyekek, tiap ngelihat yang nekek, tiap ngelihat yang marah gitu. Itu neteli itu. Pada saat kita terus merawat sakit hati itu, tidak memaafkan itu, artinya kita hanya fokus pada wasilah takdir, kita tidak fokus pada takdir dan pemberi takdir itu sendiri. Dengan kata lain, kita tidak ridho dengan takdir itu. Aduh Bu, berat banget. Berat banget buat saya. Berat banget. Jadi energi memaafkan itu adalah sesungguhnya ketika kita memaafkan orang lain, saya ridho ya Allah dengan takdirmu, kebetulan dia jadi perantaranya, saya serahkan urusan dia kepadamu. Dah beres. Kalau mau kita kejar gak bisa. Dia udah nipu saya, dia sudah mengkhianati saya, dia sudah membohongi saya misalnya gitu ya. Balas gitu. Gak selesai-selesai ternyata. Mending kalau balasan kita ternyata setimpal dengan perbuatan kita, perbuatan dia. Kalau ternyata enggak, rugi dah kita. Udah capek-capek. Tapi Allah balasannya presisi enggak? Presisi banget. Kadar kesalahannya segitu, nanti Allah tibankan segitu. Kalau hukuman dunia belum tentu presisi. Pokoknya saya belum puas Bu Sufi, kalau dia belum dipenjara itu harusnya hukumannya 10 tahun. Misalnya gitu.
Jangan-jangan hukuman 10 tahun itu lebih ringan daripada dosanya dia gitu kepada kita kan menurut Allah. Tapi kalau Allah presisi banget. Ya Allah, saya terima takdir ini, saya maafkan dia sebagai perantara takdir, silahkan engkau selesaikan sendiri urusan dengan dia. Udah. Itu lebih menyeramkan sebetulnya ya. Kalau ada yang begitu tuh, ya udah saya nggak akan urus di dunia, tapi akan saya serahkan kepada pengadilan Allah. Lebih serem sebetulnya itu. Yang keempat kata Ibnu Abbas, ini ada bahasannya tadi. Yang keempat adalah menjauhi buruk sangka. Mana ya tadi jurnalnya, saya baca jurnalnya. Sebentar, ada hal menarik tentang berburuk sangka ini Bu ternyata. Jadi ketika kita berburuk sangka, itu kita menyimpan sampah di dalam pikiran, ini dia. Karena ternyata buruk sangka itu adalah hembusannya setan. Ini nanti Ibu lihat di surat Al-Fat ayat 12. Setan itu telah menghiasi prasangka di dalam hati kita, di dalam hati manusia. Sehingga kalian kemudian berprasangka buruk, maka jadilah kalian kaum yang menderita. Ini secara ayat ya. Jadi kalau kita berprasangka, kita akan jadi orang yang tersiksa. Ini secara ayat nih. Sekarang kita lihat secara psikis, secara psikologis, mental lah gitu. Orang yang berburuk sangka, maka dia akan negative thinking. Yang akan ada di pikiran dia adalah sesuatu yang negatif. Itu yang akan jadi sampah di dalam mental kita. Dan sampah di dalam mental kita itu akan membuat reaksi tubuh kita tuh akan bereaksi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi gini katanya ya, kata siapa ya? Oh itu Dokter Aisyah Dahlan ya. Jadi kalau kita bilang misalnya gini, aduh saya sedih nih, aduh saya sedih nih, aduh saya sedih nih, aduh saya. Maka tubuh kita, semua sel-sel di dalam tubuh kita akan dengan sendirinya self-setting. Dia akan men-setting dirinya sendiri menjadi tubuh layaknya orang yang sedih, layaknya orang yang sakit, layaknya orang yang menderita gitu. Tapi kalau kita bilang, alhamdulillah saya bahagia hari ini, saya senang hari ini. Itu katanya sel-sel di dalam tubuh kita, saraf-saraf di dalam tubuh kita akan langsung disetting, ngeriset sendiri dalam settingan orang yang bahagia. Itu secara psikis. Jadi kalau kita berburuk sangka ngelihat orang itu katanya kayaknya orang begitu, terus aja tuh. Rusak udah tuh kita. Jadi Shadaqallahul Azim ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika di Al-Quran dikatakan bahwa buruk sangka itu tuh nanti akan dihiasi oleh setan. Kayaknya dia, emang iya dia mah emang kayak gitu. Kemarin juga gitu, emang kan gitu tuh. Akan dikompori terus kita merasa berburuk sangka itu, ya emang gak apa-apa, emang dianya begitu sih. Gitu. Kita kan tadi dikatakan tuh di surat Al-Fat 12. Setan itu akan menghiasi prasangka kamu. Seolah-olah prasangka kita tuh benar. Seolah-olah prasangka kita tuh justified gitu. Layak. Gitu. Maka setelah itu kata Allah, rasakan kalau kita punya pikiran negatif kita akan menderita. Ya Allah, nyambung banget ternyata. Ada jurnalnya nih saya punya. Bagaimana efeknya berburuk sangka. Dan itu relate ternyata dengan memaafkan. Kalau kita berburuk sangka, itu makin kita berburuk sangka makin susah kita untuk memaafkan. Bisa jadi kan hari ini orang itu udah tobat, udah soleh gitu. Tapi kalau kita, kemarin aja kayak gitu gimana mau soleh gitu. Udah gak akan bisa memaafkan. Saya suka ada yang komen, Bu Sufi kalau lagi gitu suka pantas banget katanya. Pemain drama Bu, saya dulu artis drama. Itu ya, jadi tentang berburuk sangka itu Masya Allah. Ibu inilah nanti ada banyak jurnal-jurnal psikologi ya tentang bagaimana efek memaafkan, efek berpikiran positif itu luar biasa. Makanya kalau kita kalau kita mau mengafirmasi diri dalam kondisi sedih, kita katakan pada kita, saya bahagia, saya bahagia. Lalu ingat faktor-faktor yang membuat kita bahagia. Jadi misalnya hari ini kita sakit mata misalnya gitu ya.
Bilang aja saya sehat, telinga saya sehat, kulit saya sehat, lambung saya sehat. Nanti kita akan berpikir bahwa kita adalah sehat. Cuman mata saya aja lagi nggak sehat gitu. Itu kata Ibnu Abbas yang keempat. Kita dikejar waktu ya. Yang kelima. Yang kelima kata Ibnu Abbas, kalau kita mau bahagia, jauhi marah-marah katanya Bu. Jadi ini jurnalnya satu. Kalau Ibu mau lihat jurnalnya ada kebahagiaan dalam perspektif Al-Quran dan filsafat karangan Khairul Hamim di dalam jurnal apa nih? Adalah dalam satu jurnal. Jadi katanya kalau marah-marah itu akan membuat kita lebih cepat, lebih mudah sakit. Karena satu kali marah katanya ratusan saraf-saraf di tubuh kita tuh terputus dengan serta-merta. Emosi itu dapat mempengaruhi terhadap kesehatan fisik dan pikiran yang tadi saya baca ya. Dengan demikian hidup tidak terasa bahagia dan akan menjadi penyakit. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 6, sekiranya mereka tidak mempercayai Al-Quran, barangkali kau akan membunuh dirimu sendiri karena sedih meratap setelah mereka berpaling. Jadi kalau kita katanya gini secara psikologis, kalau orang marah dia nggak akan punya self oriented. Kalau orang marah yang kelihatan tuh hanya orang lain. Misalnya kita marah karena apa? Kenapa sih kita marah? Apa ya? Enggak ya, kesannya kata Bu Supi nggak pernah marah-marah gitu ya. Oh misalnya gini, mobil kita ditabrak, pengalaman pribadi. Mobil kita ditabrak, kita marah karena kita cuma berpikir salah lo sih, salah dia sih, salah dia. Sedikit pun kita tidak akan pernah berpikir jangan-jangan dia nabrak tuh karena saya juga salah gitu. Orang yang lagi marah dia tidak akan bisa melihat dirinya gitu katanya. Karena orang yang lagi marah itu hanya berorientasi kepada orang. Salahnya dia, padahal salah nanti iraha meureun gitu ya. Tetap aja salahnya dia, salahnya mereka itu karena ini, karena itu. Dia nggak bisa melihat sendiri. Ketika orang berpikiran seperti itu, lalu semua orang menjadi salah. Ribet banget tuh hidup ya. Gimana mau bahagia, gimana mau lapang? Masya Allah. Nggak akan bisa orang lapang. Yang keenam, yang membuat kita bahagia, ini pendapat Imam Syafi'i. Kata Ibnu Abbas, kalau kita mau bahagia di dunia, kurangilah keinginan untuk menikmati kesenangan dunia. Asati balik ya. Kata Imam Syafi'i, kalau kita mau lepas dari mau lepas dari kesulitan dunia, maka lepaskanlah kesenangan dunia. Benar gak? Saya ambil contoh. Boleh jadi orang yang punya mobil itu senang. Tapi kesenangan itu diikuti dengan ketidaksenangan yang lain. Harus isi bensin. Parkirannya beda sama motor. Harus ganti oli. Harus ke bengkel. BPKB-nya, STNK-nya, harus SIM, onderdil dan lain sebagainya. Anak saya juga, aku pusing sekarang ganti ban, besok harus ini, bulan depan ini, bulan kemarin ini. Saya bilang, mau gak terhindar dari semua keriwetan itu? Jual mobilnya. Gak usah punya mobil, saya bilang. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mau bahagia, lalu kita merasa sulit dengan semua itu, lepaskan kesenangan dunia itu. Udah bener itu. Iya kan, kayaknya punya mobil 2 bahagia banget ya gitu. Ya asal siap aja dengan keriuhan berikutnya kan gitu. Karek bulan kamari bayar pajak mobil yang satu, bulan ini bayar pajak yang satunya gitu kan. Terus aja. Bensinnya nggak cukup 1 juta kalau mobil 2 ya. Belum lagi garasinya. Untung di Bogor nggak kayak di Depok ya. Kalau di Depok mah digembok ya. Nggak boleh punya mobil lebih dari 2 kalau garasinya cuma lebih dari 1 kalau garasinya cuma 1 kan.
Di kita mending lah ya di BRP berjejer di pinggir jalan tuh ya kan, garasinya cuma satu. Lepaskan kebahagiaan, lepaskan kesenangan dunia, maka kau akan bahagia, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kita mau menikmati kesenangan dunia, maka bersiap-siaplah dengan keriuhannya, keribetannya, kesulitannya. Jadi artinya ketika kita mengalami kesulitan yang itu menjadi penyerta kebahagiaan, ya nggak usah aral non. Aral bahasa Indonesia non, hese lah, ya gitulah mengeluh. Putus asa, ya like that lah, like that kayak. Rasulullah SAW ada 4 hal yang siapa saja diberikan kepadanya berarti ia dikaruniai kebaikan dunia dan akhirat. Ini versi hadis. Yang pertama adalah hati yang senantiasa bersyukur. Kedua, lisan yang selalu berzikir. Badan yang sabar menghadapi ujian, istri yang tidak berkhianat dalam diri maupun harta suaminya. Ini versi hadis. Pasangan itulah bukan istri, suami juga kan sama kalau suaminya gitu, pasangan. Karena kan Rasul ngobrolnya dengan sahabat yang laki-laki kan, makanya disebutnya istri. Tapi kalau dalam makna umum berarti pasangan. Jadi kata Rasul, kebahagiaan dunia itu ketika hati kita selalu bersyukur, ketika lisan kita selalu berzikir, ketika badan kita diberikan kuat dalam taat, dalam ujian, dan ketika pasangan kita pasangan yang soleh. Masya Allah. Ada lagi di hadis yang lain, ini agak konotatif ya, 4 hal yang termasuk kebahagiaan dunia kata Rasulullah. Istri solehah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Nah ini makanya saya bilang ini konotatif banget. Istri yang solihah itu ketika dipandang menyenangkan, ketika ditinggalkan menenangkan. Itu kata Rasul. Jadi kalau dipandang tuh, Rasul tuh suka gitu, ternyata ya saya baru tahu tuh. Jadi Rasul tuh suka bikin GR para istri ya. Sayang saya nggak bisa jadi khotib Jumat ya. Atuh harusnya mah para suami ya yang lebih banyak menggali tentang Rasul tuh. Jadi Rasul tuh suka begini Bu ke istrinya tuh. Dipandang gitu. Sampai Aisyah tuh memerah pipinya. Kenapa sih mandang? Enggak, pengen mandang aja. Nah kita kan padahal kagak diapa-apain ya. Kagak dikasih bunga gitu, kagak ditransfer gitu, cuma diliatin aja gitu. Enggak, pengen lihat aja kan kitanya jadi salting. Ternyata Rasul tuh suka begitu Bu sama istrinya. Masya Allah, masih begitu enggak? Enggak, pengen lihat aja. Jadi kita aja tuh kan tersupi-supi kan kalau udah gitu tuh. Dipandang menyenangkan, ditinggalkan menenangkan. Itu istri solihah. Rumah yang luas. Saya pernah mendapatkan bahasan tentang hadis ini. Luas di sini tuh bukan luas dalam pengertian fisik. Karena kalau luas dalam pengertian fisik, betapa kasihannya orang yang model saya gitu ya. Yang rumahnya Cilukba. Rumah kita kan Cilukba ya. Begitu dibuka kelihatan sampai ke belakang semua gitu. Luas di situ artinya siapapun orang yang masuk ke situ dadanya lapang. Gitu. Itu makna rumah yang luas. Kendaraan yang nyaman. Jadi nggak apa-apa Bu, Ibu mau beli apa gitu, Fortuner ke, HRV ke apa gitu, bolehlah satu dimampirin di garasinya Bu Sufi. Ke apa-apa. Rasul itu untanya unta merah. Unta merah itu kalau sekarang limosin lah gitu. Kalau kendaraan itu. Kita mah belum apa-apa, tapi dipakai buat apa? Uangnya dari mana? Hati kita gimana? Kalau dipakainya cuma buat healing-healing gitu, buat bersenang-senang, lalu kita simpen mobil itu di hati kita, itu yang salah. Sehingga ketika ada yang kegores aja dikit langsung betanduk 10. Ketika hilang kayak kiamat gitu. Nah itu yang satu. Lalu apa yang menjadi kesengsaraan dunia kata Rasulullah? Istri yang buruk,
Ya Allah, tetangga yang tidak solih, kendaraan yang jelek, dan tempat tinggal yang sempit. Masya Allah. Ini sanadnya sahih ya. Itu versi hadis Rasulullah SAW. Baik ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kalau kita sudah mampu mengidentifikasi apa sih yang disebut dengan bahagia di dunia itu, apa yang disebut dengan bahagia di akhirat tadi adalah kekal di surga Allah dengan pahala yang tiada putus. Kemudian Rasul gambarkan kebahagiaan di dunia itu seperti yang tadi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan di hadis yang terakhir saya baca. Nanti kita bisa identifikasi tuh. Nah, berarti tadi kan fi dunya hasanah nih. Jadi kebahagiaan, faktor-faktor kebahagiaan yang tadi saya sebutkan tuh, yang istri, yang tetangga, yang kendaraan, yang rumah, kemudian rasa syukur, zikir dan seterusnya, kita identifikasi, create, kawal, bangun supaya semua itu benar-benar menjadi fil akhirati hasanah. Maka kalau dengan begitu kita akan terus merasa bahagia. Kalau kata si Kabayan mah apa? Dah hirup mah durang-duraring lahnya. Cuman Bu Nunung yang ketawa, yang lain gak ketawa berarti gak ngerti. Ya hidup tuh cuman ya senandung sesaat aja pula. Kan gitu kata Kabayan ya Bu Bidannya. Kabayan hirup mah durang-duraring cenah gitu. Udahlah, hidup tuh cuman kalau kata suami saya mah alah paling juga berapa tahun lagi lah. Masa kita harus mengorbankan yang abadi lalu toh-tohan di dunia. Saya tadi pagi takziah kepada seorang teman. Suaminya meninggal, anaknya 4 masih kecil-kecil. Sakit kanker suaminya, kanker tulang ekor. Saya bilang, Bu, Bapak tuh nanti berada di kehidupan yang 99 rahmat dari 100 rahmat yang Allah punya, Allah kasih di sana. Di dunia ini Allah cuma menabur 1 bagian rahmat dari 100 bagian rahmat. 1 rahmat Allah yang Allah tabur di dunia ini membuat kita punya rasa sayang, rasa cinta kepada bayang. Sampai hewan kemudian melindungi anaknya gitu kan dan seterusnya. Itu cuma 1 bagian. Saya bilang tenang. Di sana tuh lebih menyenangkan daripada di dunia. Cuman kenapa kita lebih merasa bahagia di dunia? Karena kita lebih mengutamakan nafsu. Kita lebih mengutamakan nafsu untuk bahagia di dunia ketimbang bahagia bertemu Allah di akhirat. Saya bilang udah, suaminya sakit berapa tahun, setahun lebih lah. Dengan kankernya saya bilang dosanya udah merolok insya Allah. Orangnya soleh, baik. Jadi tenanglah, dunia mah ukur durang-duraring cek si Kabayan ogenya. Allah alam bisawab, mohon maaf jadi nyangkolong waktos. Keluar lagi Sundanya, nyangkolong waktos dapat menghabiskan waktu ibu-ibu rahimakumullah. Semoga tidak memuaskan apa yang saya sampaikan, tapi dari yang tidak memuaskan ini semoga Allah berkahi menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat, yang ziyadatul khair untuk hidup kita. Wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.